enjoy the game, ya. Tapi mesti kasih yang kita punya, oke? Oke. Terus nggak boleh salah-salahan di lapangan, ya. Kita harus berani jatuh bersama dan tumbuh bersama, ya. Hasil akhir Timnas Indonesia versus Singapura dan pernyataan mengejutkan Erick Thohir usai laga. Berita pertama, jalannya pertandingan. Timnas Indonesia tampil terbuka dengan melancarkan beberapa serangan mematikan ke gawang Singapura. Pasukan Nova Arianto mendominasi jalannya laga di babak pertama. Hingga babak pertama selesai, Garuda Asia sementara unggul 1-0. Muhammad Mirza Firjatullah membawa Timnas Indonesia U16 unggul di babak pertama. Berita kedua, Erick Thohir langsung bikin pernyataan tegas begini kepada media. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara mengenai peluang federasi menaturalisasi Kevin Dix dan Ole Romenyi untuk membela Timnas Indonesia. Bagi Erick Thohir, selama belum ada kesepakatan resmi dengan Kevin Dix maupun oleh Romenyi, artinya masih sebatas rumor. Hal tersebut diungkapkan oleh Erick Thohir saat ditemui awak media di Dana Reksa Jakarta Pusat, Jumat 21 Juni 2024. Saya tidak bisa bicara mengenai Ole dan Dix tanpa ada hitam di atas putih yang saya terima, ujar Erick Thohir. Untuk diketahui, kini Kevin Dix yang berposisi sebagai bek tengah tercatat berseragam FC Copenhagen. Selama memperkuat FC Copenhagen sejak Juli 2021, pemain berusia 27 tahun itu tampil sebanyak 126 laga dengan koleksi 11 gol dan 16 assist. Sementara Ole Romenyi yang merupakan seorang striker saat ini membela FC Utrecht. Berlabuh di FC Utrecht pada Juli 2023, pemain berusia 23 tahun itu sudah tampil dalam 18 laga dengan torehan 1 gol. Kaget dengarnya. Media lokal melaporkan ada 12 pelatih yang jadi kandidat pelatih kepala Korea Selatan. Saat ini, ada media yang memberitakan Shin Tae-yong masuk dalam daftar ini. KFA segera akan menunjuk pelatih anyar mereka setelah 4 bulan ditinggal Jurgen Klinsmann. Dalam 2 laga terakhir, Korea Selatan masih hanya dipimpin oleh pelatih interim Kim Do-hoon, namun statusnya belum pasti sebagai pelatih kepala. Media lokal melaporkan saat ini ada 12 kandidat calon pelatih Timnas Korea Selatan. Hal ini dikatakan oleh Kepala Komite Timnas KFA, Chung Ha-sang seperti dilansir bolasport.com dari News 1. Sebanyak 98 pelatih dimonitor yang mengerucut pada 12 kandidat final. Tidak ada nama rincian mengenai siapa saja 12 pelatih tersebut. KBS News melaporkan beberapa nama yang jadi kandidat termasuk Kim Do-hoon sendiri, kemudian Hong Myung-bo, Jose Morais, Jesus Casas, dan Graham Arnold. Masuknya Jesus Casas sedikit mengejutkan karena pelatih asal Spanyol ini masih terikat bersama Timnas Irak. Jesus Casas dan Timnas Irak juga sedang menikmati performa positif setelah memenangi seluruh laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua hingga keluar sebagai juara dari grup F. Sementara itu, media lokal lainnya, Wikitre, melihat kemungkinan Korsel menggaet Shin Tae-yong lagi sebagai pilihan yang masuk akal. Menurut mereka, upaya merayu Shin Tae-yong masih terbuka lantaran belum ada hitam di atas putih antara sang pelatih dengan PSSI untuk perpanjangan kontrak. Baru-baru ini, karena negosiasi perpanjangan kontrak antara pelatih Shin Tae-yong dan Indonesia menjadi lamban. Sering kali muncul reaksi yang menanyakan mengapa mereka tidak memperhatikan Shin Tae-yong secara diam-diam. Mei lalu, seorang manajer K-League yang tidak disebutkan namanya juga membuat pernyataan ini secara pribadi berdasarkan pendapat pribadinya. Sulit untuk menunjuk manajer asing dan mengecualikan pemimpin Korea yang tidak dapat dipilih karena dia bekerja di K-League. Dia adalah salah satu opsi paling masuk akal, yakni pelatih Shin Tae-yong. Tulis Wikitre.
Shin Tae-yong dan PSSI sudah sepakat untuk perpanjangan kontrak selama 3 tahun ke depan untuk tetap melatih timnas Indonesia. Namun Shin belum juga menunjukkan dokumen resmi perpanjangan kontrak yang dimaksud. Walau begitu, Shin mengatakan bila tanda tangan bisa dilakukan kapan saja karena ada teknologi e-sign. Joe Allen mengungkap standar tinggi yang diterapkan pelatih Luke Williams di Swansea City. Nathan Chu Aon belum ditentukan nasibnya. Nathan Chu Aon patut mendengarkan pernyataan Joe Allen sebelum memulai latihan pramusim di Swansea City. Joe Allen merupakan pemain berpengalaman Wales yang kini menjadi salah satu pemain senior di The Swans. Allen merupakan gelandang brilian saat Swansea pertama kali muncul di Premier League di bawah asuhan Brendan Rodgers. Menjelang musim 2024/25, Allen menjadi salah satu pemain yang patut dicontoh para pemain muda Swansea. Nathan Chu Aon pun akan menjadi rekan setim Allen pada musim depan, seperti halnya musim lalu. Bedanya, Nathan musim lalu baru menjalani musim pertama di Liga Inggris. Ia gagal mencatatkan penampilan di divisi Championship sebelum akhirnya dipinjamkan ke SC Heerenveen pada paruh kedua. Kini memasuki musim kedua, media setempat Wales Online sudah menghakimi Nathan sebagai perekrutan yang belum optimal. Oleh karena itu, Nathan mutlak harus meningkatkan level performanya pada musim depan, dimulai sejak masa pramusim. Nathan yang saat itu dipinjamkan ke Heerenveen harus menonton laga itu dan menyimak perkataan berikut. Pelatih sudah menekankan laga tersebut itu harus menjadi standar minimal yang akan kita bangun, ujar Allen di laman resmi klub. Orang-orang mungkin menganggap adalah normal bermain dengan intensitas lebih tinggi dan lebih agresif saat laga derby. Namun sebagai pemain profesional tidak ada alasan untuk tidak bermain seperti itu pada setiap pekan.